Timur, seorang pria di Jember tega melukai leher ibu kandungnya yang sedang terbaring sakit. Korban dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Lelaki berusia 35 tahun ini ditahan di Mapolsek Silo, Jember, Jawa Timur usai menggorok leher ibu kandungnya yang sedang terbaring sakit hingga meregang nyawa. Saat diinterogasi, pelaku tidak kooperatif dan lebih banyak diam. Menurut keluarganya, warga desa Garahan itu kerap menunjukkan sikap aneh pasca bercerai dengan istrinya. Untuk memastikan kondisi kejiwaannya, penyidik melibatkan psikiater serta keterangan pihak keluarga. Petugas juga mengamankan sebilah belati sebagai barang bukti. Untuk pelaku sudah kita amankan. Yang kedua untuk korban karena lukanya cukup parah, ya langsung dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Subandi dan kemungkinan hari ini sudah dilaksanakan operasi. Hingga kini, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku. Jika terbukti sehat, tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Ya, astagfirullahalazim, apapun alasannya berlaku kasar kepada orang tua, apalagi ibu, sangat dilarang agama. Apalagi ini sampai tega menggorok leher ibu. Ya, Ustadz, ini dalam Al-Quran berkata A saja dilarang. Menghormati orang tua adalah perintah setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekarang ini muncul pertanyaan atau pernyataan yang konyol seperti ini, Ustadz. Untuk apa saya menghormati orang tua sedangkan saya tidak minta dilahirkan ke dunia? Bagaimana menjawab ini, Ustadz? Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Ini memang beginilah ya. Kalau orang nggak ada tuntunan agama, ya mesti seperti ini. Siapa sih yang bisa memberitahu informasi sebelum kita hidup dan setelah kita hidup? Itu hanya agama. Ya, Al-Quranlah yang memberikan informasi kepada kita semua bahwa sebelum kita hidup di dunia ini, kita itu sudah diambil kesaksian oleh Allah. Asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sayyidina. Allah mengambil kesaksian dari jiwa-jiwa atau ruh-ruh kita semuanya. Allah bertanya alastu birabbikum, benarkah Tuhan kalian? Kita jawab benar, kami menjadi saksi. Nah, dari situ semua kemudian Allah uji kita dan diturunkan ke dunia. Kita nggak ada yang ingat, ya tentulah kita dilupakan ujiannya, kita nggak ada yang ingat satupun, tetapi kita diingatkan dengan apa? Dengan adanya Al-Quran, dengan adanya Rasulullah SAW yang menyampaikan informasi-informasi. Nah, itulah yang namanya keimanan. Makanya salah satu rukun atau tonggak keimanan adalah apa? Iman kepada yang namanya Allah, yang namanya Rasulullah, yang namanya kitab. Nah, jadi yang namanya Al-Quran ini harus kemudian kita imani, apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kita imani. Nah, inilah yang menjadi dasar bahwa siapa bilang kita kemudian tidak memilih gitu ya? Enggak, kita juga kemudian hadir di sini secara skenario itu mengetahuinya. Nah, karenanya kalau sudah begitu ya tidak ada alasan lagi. Ya nanti kemudian saya nggak tahu bahwa nanti setelah hidup ini ada kehidupan nanti setelah kematian. Sudah diberikan informasinya di mana dalam Al-Quran. Saya nggak tahu. Ya kenapa kamu tidak mencari tahu? Al-Huda atau hidayah atau petunjuk itu sudah diturunkan. Berarti bukan orang tidak mendapatkan petunjuk. Dia tidak mau mendapatkan petunjuk karena petunjuknya sudah ada. Dia tidak mau menjemput hidayahnya atau menjemput petunjuknya itu. Nah, karenanya banyak-banyaklah ya nonton Ajwa TV ini, Muslim Update TV ini, Muslim Update, jadi supaya kita tahu bahwa sesungguhnya nggak ada alasan gitu untuk seperti itu ya, kurang lebih begitu. Ya, Masya Allah, apalagi menghormati seorang ibu, ini sangat baik sekali dan insya Allah kita harus selalu mempertebal iman dan takwa, termasuk berbakti kepada orang tua. Nah, ini sebaliknya Ustadz, banyak kisah inspiratif yang datang dengan menghormati dan memuliakan orang tua, justru mendapat rezeki yang berlipat ganda. Apa benar seperti itu Ustadz? Mungkin Ustadz Erik juga punya cerita inspiratif lain yang datang dari jamaah seputar menghormati orang tua. Sangat benar ya, sahih ya, bahwa menghormati orang tua itu bukan hanya mendatangkan rezeki ya, tetapi membuka pintu langit dan menurunkan pertolongan Allah gitu ya. Salah satunya kisah fenomenal Uwais Al-Qarni, ingat semua ya. Uwais Al-Qarni bahkan dari Khulafaur Rasyidin ya, sahabat-sahabat Rasul yang paling utama, yang 4 itu ya, bahkan mereka sahabat Rasulullah SAW ya, Abu Bakar As-Siddiq ya,
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah apa? Jika engkau bertemu Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Coba bayangkan. Harusnya kan terbalik. Semua orang harusnya minta doa kepada sahabat, kan gitu. Ini enggak. Rasulullah bilang kalau kalian bertemu Uwais Al-Qarni, kalian minta doa kepadanya. Kenapa? Karena ada amalan yang tidak bisa sampai kemudian 4 sahabat pun kemudian menandinginya. Amalan apa? Amalan berbakti kepada orang tua yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Nah, banyak dari kita semuanya ya yang bisa sharing, bisa bercerita bahwa ketika kita semuanya memuliakan orang tua, segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Ya, dan ingat kata Rasulullah SAW, ada dosa yang tidak Allah tunggu-tunggu azabnya sampai nanti yaumil akhir. Di dunia pun dilangsungkan azabnya. Apa itu? Al-Baghyu. Apa itu Al-Baghyu? Wahai Rasulullah SAW, itu adalah durhaka pada orang tua dan zalim kepada istrinya. Nah, karenanya orang tua harus betul-betul wajib dimuliakan oleh kita semuanya. Masya Allah, cerita inspiratif dari Uwais Al-Qarni, kemudian mungkin banyak jamaah lain dari jamaahnya Ustadz Erik ini yang mungkin juga banyak cerita ya Ustadz ketika memuliakan orang tua, kemudian dipermudah urusannya walaupun di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin.